Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mau ngobrolin salah satu buku yang emang udah populer banget. Udah lama sih populernya, bahkan sampai sekarang pun tetap populer, yaitu novel Laut Bercerita karya Lila S. Chudori. Sebelumnya perkenalkan diri dulu Kak ya. Hai guys, nama aku Naila Zahra. Halo, nama aku Fatimah Zahra. Halo, kalau nama saya Rifa Putri Wayuni. Di sini kita sama-sama dari kelas 12 IPA 1. Mereka yang udah menjadi pembaca dari novel Laut Bercerita ini. Kalau dari kamu Naila, gimana sih kira-kira isi dari novel yang udah kamu baca ini? Jadi, novel Laut Bercerita ini berisi tentang tokoh utama itu Biru Laut dan teman-teman aktivisnya Kinan, Alex, Bram, Sunu, dan Dani. Terus mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang mereka membuat kelompok Winata dan Wirasena itu untuk melawan pemerintah yang nggak sesuai dengan nilai-nilai mereka, sehingga para pemerintah ini nggak terima gitu, sehingga mereka kelompok ini tuh diculik, disiksa dengan cara yang tidak manusiawi, terus jasadnya dibuang ke lautan, sehingga keluarga mereka sampai sekarang masih nyari jasad korban penculikan. Nah, kalau menurut tanggapan kamu gimana Reva tentang cerita yang ada di dalam novel Laut Bercerita ini? Oh ya, menurut saya cerita novel ini agak sedikit mengerikan ya, karena mereka disiksa yang secara tidak manusiawi, dan yang lebih parahnya lagi dari cerita ini mereka ini jasadnya dibuang ke dalam laut sampai keluarganya tuh bingung nyariin anak-anaknya ini pada kemana gitu. Mengenai cerita tadi tuh kurang lebih kan seperti perjuangan seorang aktivis yang mungkin tiba-tiba menghilang, ternyata diculik dan juga dibuang ke lautan, seperti itu kan. Nah, dari kalian sendiri, bagian yang mana yang membekas di hati kalian saat membaca novel Laut Bercerita ini? Tentu aja itu teman-teman laut dan teman-temannya yang berani melawan masa pemerintah saat itu, yang sehingga mereka diculik sampai meninggal, orang tua dan kerabat yang tidak tahu jasad mereka di mana. Dan dari sini ada dua sudut pandang. Yang pertama kan dari Biru dan teman-temannya gitu. Yang kedua itu dari Asmara Jati, adik Biru Laut, yang dia itu yang menggambarkan sosok adik Biru yang ceria, terus kayak dia kehilangan kakaknya, jadi sosok diri pendiam, sehingga dia jadi pendiam sampai berisi kayak dia kehilangan kerabat. Jadi aku sebagai pembaca tuh kayak ikut sedih, kehilangan kakak sampai ya gitu. Jadi perasaannya keaduk-aduk gitu ya. Jadi sebagai pembaca tuh ikut suasana. Iya, jadi novel itu membawa suasana hati kita. Kita ikut merasakan bagaimana kehilangan sosok keluarga. Contohnya yang di sini Asmara Jati yang kehilangan sosok kakaknya yaitu Biru Laut. Nah, kalau dari kamu sendiri, kesan apa dari novel cerita ini yang mengingat-ingatkan kamu terus gitu? Yang mengingatkan aku terus gimana dia rasanya diculik sampai tidak bisa bertemu dengan keluarganya, dan aku juga berpikir gimana perasaan keluarganya ketika mereka kehilangan sosok yang benar-benar diharapkan oleh keluarga mereka. Tadi kan kita udah bicara tentang apa hal yang mengesankan dalam novel ini. Nah, kira-kira siapa sih? Mungkin aku nanya ke Reva ya, kan? Peran yang paling kamu favoritin lah di novel Laut Bercerita ini? Yang tokoh utama Biru Laut, dan yang kedua Daniel yang merupakan temannya Biru Laut. Alasannya apa tuh kira-kira? Kenapa kamu bisa favoritin tokoh itu? Sepertinya menurut saya ya, Biru Laut itu dia orangnya benar-benar aktif, bisa membuka suara, menemukan pendapat, sehingga dia berani menunjukkan aksi demonya itu ke pemerintah. Sedangkan si Daniel itu dia merupakan teman sejatinya dari Biru Laut, sehingga dia siap untuk membantu teman-teman ini untuk membangun aktivis demo pada tahun 1998 di masa politik. Oh iya, betul sekali. Jadi si Daniel ini benar-benar kayak
setia kawannya si Biru Laut Iya, ya. setiap kawan banget. Oke, kalau dari kamu sendiri gimana, Nay? Kamu suka siapa sih tokoh yang ada di dalam bercerita? Kinan aja. Iya, Kiran tuh salah satu aktivis perempuan yang mencerminkan ideologi personal perempuan. Dia memiliki jiwa familiarisme. Si Kiran ini juga yang memperkenalkan laut dengan teman-teman aktivisnya. Kiran ini sosok perempuan yang jenius, sehingga dia itu kayak sebagai kakak dalam aktivis ini, kayak laut dan teman-teman tuh kayak harus minta saran Kinan. Sehingga waktu teman-teman diculik, Kinan itu belum, para pemerintah yang nyulik ini tuh kayak menyiksa teman-temannya laut agar mengaku di mana keberadaan Kinan, karena Kinan itu orang perempuan yang jenius banget. Sehingga Layla ini, penulis ini tuh terinspirasi dari salah satu aktivis perempuan dan dia angkat menjadi Kinan. Keren. Ini apa sih pesan yang ingin disampaikan sebenarnya sama penulis kalau dari sisi kalian? Gimana? Sebagai pembaca gitu kan? Pesan dari bercerita ini kan si Mbak Layla selaku penulis novel bercerita. Jadi fun fact-nya guys, kalau bercerita ini penulisnya itu riset langsung dari korban yang selamat pada aktivis 98, kerabat, keluarga. Jadi korbannya penulisnya itu nanya-nanya langsung. Pesannya berarti Berarti gitu deh. ayo. Pesannya gimana? Kalau menurut kamu gimana pesan dari novel ini? Menurut saya pesan dari novel ini, kita jangan mudah percaya kepada salah satu teman kita, karena belum tentu semua teman kita itu bisa membantu kita, dan bisa jadi mereka yang salah satu dari mereka itu melakukan semua itu, karena di dalam cerita novel itu ternyata pelaku dari oknum tersebut ada dari salah satu teman mereka sendiri. Wah. Berarti banyak banget kisah-kisah misteri-misteri dalam novel ini yang mungkin pesannya akan membuat pembaca itu bisa mengerti ketika sudah membaca novel dari author cerita ini. Ada sedikit pesan juga untuk kita semua supaya lebih berhati-hati ketika kita ingin melakukan aksi seperti itu mungkin ya. Oke, mungkin ada salah satu puisi yang kamu pengen aku baca dari lagu cerita ini, karena ada sajak-sajak puisi. Benar. Gimana? Bahkan Dari kalian pasti pernah dengar puisi. Benar. Dan puisi ini juga terekspos di sosial media banyak kan? Karena kalau cerita ini udah diangkat jadi film pendek diperankan oleh Reza Rahadian selaku jadi Biru Laut. Di hari kematianku, nyalakan apimu. Karena satu jiwa yang kandas tak akan menghilangkan rindu pada keadilan. Di hari kematianku, genapkan malam-malam itu menjadi pagi yang penuh kepal di udara. Ingin kukatakan, kita telah merdeka. Mata yang lapar, perut yang gusar, burung yang tertembak, jiwa yang merangkak. Tak mungkin kita tak bersuara. Tak mungkin kita tak menyala-nyala. Tak mungkin kita tak meniup serunai. Maka di hari kematianku, kawan, pastikan suaraku datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan ruhku menghidupi sajak ini. Biarkan kata-kataku meniupkan roh perlawanan ini. Jadi mungkin segitu aja ya, sedikit cerita dari kita bertiga. Kita nggak ngejelasin seluruh dari novel ini, tapi kita bisa ngasih spoiler yang mungkin teman-teman belum baca, jadi pengen baca novel ini gitu kan. Oke, cukup sekian video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.